Aneurisma aorta abdominal. Aneurisma aorta abdominal atau AAA adalah dilatasi atau pelebaran vokal abnormal dari aorta abdominal yang merupakan kondisi mengancam jiwa serta memerlukan pemantauan atau pengobatan tergantung pada ukuran aneurisma dan atau gejalanya. AAA atau aneurisma aorta abdominal dapat dideteksi secara kebetulan atau pada saat terjadi ruptur atau pecah. Aneurisma aorta abdominal merupakan aneurisma aorta tersering. 95% muncul di segmen infrarenal. Aneurisma aorta abdominalis terjadi bila diameter aorta lebih dari 3 cm. Etiologi aneurisma aorta bersifat multifaktorial, seperti trauma, genetik, dan proses inflamasi. Namun, terdapat juga kondisi yang secara spesifik berhubungan dengan terjadinya aneurisma aorta abdominalis saja, seperti penyakit kolagen vaskular selain sindrom Ehlers-Danlos, misalnya lupus, nekrosis medial kistik, serta gangguan anastomosis yang menghasilkan pseudoaneurisma. Epidemiologi. Prevalensi aneurisma aorta abdominalis asimptomatik pada pria yaitu 8,2% di Inggris, 8,8% di Italia, 4,2% di Denmark, dan 8,5% di Swedia. Sementara prevalensi pada wanita jauh lebih rendah, yaitu 0,6 hingga 1,4%. Frekuensi pecahnya aneurisma aorta abdominalis adalah 6,9 kasus per 100.000 orang di Swedia, 4,8 kasus per 100.000 orang di Finlandia, dan 13 kasus per 100.000 orang di Inggris. Untuk mortalitas, rupturnya aneurisma aorta abdominalis menjadi penyebab kematian urutan ke-13 di Amerika Serikat, dengan angka mortalitas mencapai 15.000 per tahun. Ruptur aneurisma juga dapat menyebabkan stroke. Berikutnya kita akan membahas tentang faktor risiko dari AAA. Faktor risikonya meliputi riwayat merokok pasien, riwayat penyakit paru obstruktif kronik atau POK, riwayat hipertensi atau riwayat aterosklerosis, serta riwayat keluarga dan pria berusia lebih dari 65 tahun. Mari kita lihat patofisiologi dari AAA. Patofisiologi aneurisma aorta abdominalis diawali dengan gangguan protein struktural utama aorta, elastin dan kolagen di tunika media. Terjadi penurunan jumlah sel otot polos pada lapisan tunika media, fragmentasi matriks ekstraseluler, dan peningkatan ekspresi sitokin proinflamasi dan matriks metalloproteinases atau MMP, sehingga terjadi inflamasi lokal kronis pada dinding aorta. Meskipun aneurisma merupakan dilatasi pada semua lapisan dari dinding pembuluh darah, aneurisma aorta abdominalis berawal dari degenerasi tunika media. Oleh karena tunika media berperan dalam kekuatan tegangan atau tensile strength dan elastisitas aorta. Semua proses ini menyebabkan hilangnya integritas struktural aorta serta pelebaran lumen pembuluh darah secara kronis. Diagnosis. Aneurisma aorta abdominalis umumnya ditemukan secara tidak sengaja saat pemeriksaan fisik seperti ditemukannya massa abdominal yang pulsatil atau saat pemeriksaan pencitraan. Diagnosis aneurisma aorta abdominal harus selalu dicurigai pada pasien dengan usia lebih dari 50 tahun dengan keluhan sakit perut, terutama ketika rasa sakit dikaitkan dengan sinkup atau tanda shock hemoragik. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Sebagian besar pasien aneurisma aorta memiliki hipertensi, namun tetap tidak bergejala sampai aneurisma mengembang cukup signifikan. Presentasi klasik aneurisma aorta akibat ruptur aorta berupa nyeri terkait dengan hipotensi, takikardia, dan massa perut pulsatil hanya ditemukan pada kecil dari 30-50% kasus saja. Dapat juga ditemukan tanda-tanda shock, hipotermi, dan takikardia pada ruptur aorta. Meskipun sering asimptomatik, terdapat beberapa tanda dan gejala yang dapat digali saat anamnesis dan pemeriksaan fisik pada aneurisma aorta abdominalis. Untuk jenis nyeri itu ditemukan pada punggung, panggul, perut, dan pangkal paha. Apabila ditemukan dengan onset yang mendadak, waspadai akan adanya ruptur. Untuk lokasi nyeri selangkangan terisolasi itu merupakan tanda bahaya. Hal ini disebabkan ekspansinya retroperitoneal dan tekanan pada saraf femoralis kanan ataupun kiri. Dan terdapat beberapa gejala kompresi lokal seperti cepat kenyang, mual, muntah, gangguan berkemih seperti terputus, pancaran lemah atau anyang-anyangan, serta trombosis vena.
Terdapat gejala penyerta seperti demam dan gejala kardiovaskular seperti tekanan darah sistolik di paha lebih rendah daripada di lengan. Untuk hasil pemeriksaan fisik dapat ditemukan massa abdomen yang pulsatil, 30% kasus ditemukan saat palpasi, serta palpasi aman dilakukan dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dapat terjadi ruptur aorta pada saat palpasi. Dan serta kadang didapatkan rui abdominal atau peramatan lateral dari gelombang nadi aorta, dan ini merupakan kondisi yang lebih sering ditemukan daripada massa yang pulsatil. Mari kita lihat diagnosis bandingnya. Pada sistem urologi, ada kolit ginjal, nefrolitiasis, pyelonefritis, infeksi saluran kemih, sistitis. Kemudian pada sistem gastrointestinal, kita akan menemukan gastritis akut, ulkus gaster dengan atau tanpa perforasi, ulkus peptikum, perdarahan gastrointestinal, iskemia usus, appendicitis, divertikulitis, pankreatitis, kolelitiasis, dan obstruksi usus kecil atau besar. Pada sistem kardiovaskular, kita akan menemukan gejala yang sama pada infark miokard akut. Pada sistem muskuloskeletal, kita akan menemukan gejala yang sama dengan nyeri muskuloskeletal. Berikutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pertama menggunakan ultrasonografi. Pemeriksaan USG merupakan pemeriksaan standar yang dilakukan pada aneurisma aorta abdominalis. Bahkan sensitivitas dan spesifisitas sangat tinggi dalam mendeteksi aneurisma aorta abdominal infrarenal dari dikerjakan oleh ahlinya. Sensitivitas dari USG adalah 100% dan spesifisitasnya itu 96%. Yang kedua adalah CT scan atau komputer tomografi. CT adalah modalitas pencitraan pilihan yang paling sering digunakan dalam mendiagnosis aneurisma aorta abdominalis. Namun demikian, dokter harus mengingat bahwa pada pasien dengan kecurigaan ruptur, prioritas adalah membawa pasien ke ruang operasi, bukan untuk pemeriksaan CT. Yang ketiga itu X-ray. Pemeriksaan X-ray seringkali dilakukan sebelum mendiagnosa aneurisma. Biasanya, kecurigaan aneurisma ditemukan setelah tidak sengaja pada pemeriksaan ini. Berikutnya, aortograf. Pemeriksaan aortografi adalah pencitraan dengan menggunakan akses pembuluh darah dan pewarnaan kontras untuk menampilkan gambar aorta. Yang kelima itu adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ini adalah salah satu modalitas pilihan dalam mendiagnosis aneurisma aorta. Masa ini khusus untuk kasus elektif dan bisa dilakukan pada pasien yang dicurigai mengalami ruptur aorta. MRI atau pada saat ini digunakan MRI yaitu Magnetic Resonance Angiography pun mampu mengevaluasi aneurisma mulai dari lokasi, kedalaman, dan ukuran aneurisma serta keterlibatan pembuluh darah atau organ sekitar dengan sangat akurat. Berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium pada aneurisma ditujukan bukan untuk menegakkan diagnosis, tetapi untuk menyingkirkan diagnosis banding atau mendeteksi kelainan medis lainnya. Pemeriksaan darah lengkap dengan hitung jenis digunakan untuk mengevaluasi keadaan umum. Selain hemoglobin untuk menilai anemia, nilai trombosit juga penting diperhatikan mengingat pasien aneurisma aorta perlu penata-laksanaan operatif. Bagaimana perawatan ataupun manajemen dari aneurisma aorta abdominal? Sudah ada pedoman dari SVS tentang manajemen pasien dengan aneurisma aorta abdominal. Society for Vascular Surgery atau SVS mengeluarkan pedoman terbaru tentang perawatan pasien dengan AAA yang meliputi yaitu pencitraan pengawasan tahunan pada pasien dengan aorta abdominal, aneurisma aorta abdominal berdiameter 4 hingga 4,9 cm. Penilaian denyut nadi kaki distal pada setiap kunjungan klinik. Untuk AAA yang tidak pecah, perbaikan aneurisma endovaskular atau EVAR direkomendasikan. Prosedur endovaskular hanya boleh dilakukan di rumah sakit yang telah melakukan setidaknya 10 kasus setiap tahun dan memiliki tingkat konversi ke pembukaan kurang dari 2%. Operasi terbuka AAA elektif harus dilakukan di rumah sakit dengan mortalitas kurang dari 5% dan yang melakukan setidaknya 10 kasus terbuka setahun. Untuk AAA yang pecah, lebih disukai di fasilitas dengan waktu intervensi pintu kurang dari 90 menit. Dan harus direkomendasikan pengobatan Enolex tipe 1 dan 3, serta tipe 2 dengan perluasan aneurisma. Selanjutnya, profilaksis antibiotik tidak dianjurkan sebelum prosedur saluran pernapasan, genitourinaria, dermatologis, gastrointestinal, atau prosedur ortopedi, kecuali ada potensi infeksi pada pasien immunocompromised. Ultrasonografi duplex warna harus digunakan untuk pengawasan pasca operasi setelah operasi endovaskular. Elektrokardiogram 12 sadapan praoperasi direkomendasikan pada semua pasien yang menjalani EVAR atau perbaikan bedah terbuka dalam waktu 4 minggu setelah operasi elektif. Jika pasien baru saja memasang drug eluting stent,
Operasi aneurisma terbuka harus ditunda setidaknya selama 6 bulan, atau seseorang dapat melakukan operasi endovaskular saat pasien menjalani terapi antiplatelet ganda. Hanya transfusi darah perioperatif jika hemoglobin kurang dari 7 gram per desiliter. Perbaikan elektif harus direkomendasikan pada pasien dengan risiko rendah ketika AAA adalah 5,5 cm. Operasi terbuka harus dilakukan dengan anestesi umum. Berikutnya kita membahas prognosis. Prognosis dari AAA sangat dipengaruhi dari ada tidaknya ruptur aneurisma. Adanya ruptur merupakan kondisi kegawat daruratan medis yang terkait dengan risiko kematian yang cukup tinggi, yaitu besar dari 50%. Namun, kelangsungan hidup atau survival pasien aneurisma aorta abdominal cenderung tinggi asalkan pasien mendapat penata laksanaan yang adekuat dan cepat diketahui. Bahkan bisa mendekati sama dengan populasi tanpa aneurisma aorta sama sekali. Demikian penjelasan mengenai aneurisma aorta abdominalis.